Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah, inna akramakum indallahi atqakum. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat rahimakumullah. Mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah memberikan kita kehormatan, derajat yang begitu mulia, berada di tempat yang terhormat. Mobil khusus saat ini kita berada di haflah mubarakah di Baitullah, rumahnya Allah. Allah sudah menarik kita, merasa ataupun tidak, kita semua berada pada kemuliaan yang begitu tinggi. Jangan dianggap sepele sesaat kita duduk di hari Jumat ini di masjid nan megah dan indah ini. Bisa jadi duduk saat ini Allah ampuni dosa masa lalu kita. Boleh jadi duduk saat ini Allah sudah persiapkan anugerah yang menjadi kesulitan kita saat ini, ke depan Allah persiapkan solusinya. Dan boleh jadi duduk saat ini akhirat kita surga bagiannya. Ibnu Athaillah di dalam kitabnya Al-Hikam, beliau menyatakan, jika engkau ingin tahu di mana kedudukanmu kelak di akhirat, engkau lihat kedudukanmu saat ini. Ketika kita duduk di majelis seperti ini, Jumat terpanggil subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bahkan terbangun di sepertiga akhir malam, di waktu duha kita berdiri tegak, di sela-sela persiapan kita akan mengerjakan pekerjaan kita, tugas negara. Itu kedudukanmu kelak di akhirat. Bagaimana intensitas kedudukan engkau berkomunikasi dengan Allah tergantung bagaimana di dunia berapa banyak ayat-ayat Al-Quran dibaca dalam kesehariannya. Bagaimana kedekatan engkau dengan Rabbmu Tuhan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat tergantung berapa banyak lisan itu basah berzikir dalam setiap engkau terjaga. Berapa banyak kalimah-kalimah mulianya, sebutan asma-asma terindahnya yang engkau ucapkan ketika engkau berdiri, berjalan, duduk, berbaring. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita lepaskan bicara pekerjaan, kita lepaskan bicara tentang keduniaan. Ada nikmat yang tak terhingga dari sekian banyak yang saat ini kita rasakan, yaitu nikmat Allah menghadirkan kita di sholat Jumat ini. Oleh karena itu, mari kita bersyukur pada Allah dengan ungkapan dimohon janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Bersyukur kata Allah, aku tambah. Allah itu tak pernah ikan janji, innaka la tukhliful mi'ad. Begitu Allah katakan aku akan tambah, pasti. Kita tidak berbicara kepada bahasa manusia, tapi kita berbicara kepada bahasa Allah. Allah janji. Kita bersyukur saat ini ya Allah, makanya saat yang tepat sekarang ini bersyukur. Yang pertama, ya Allah, Engkau memberikan aku hidup. Ketika wafat kita, maaf, putus jabatan, putus pangkat, putus kepemilikan sertifikat tanah, BPKB kendaraan, STNK itu sudah lepas. Begitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka saat itu ahli waris yang punya hak. Dan yang lain yang dipersiapkan untuk calon kepemimpinan ke depan atau menjabat. Oleh karena itu yang pertama kita syukuri ya Allah, Engkau berikan panjang umur ya Allah, pertanda 3 hal, kesempatan aku bertobat dari berbagai kesalahan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ya Allah, kesempatan aku bertobat. Duduknya kita, mendengarkan kita sambil beristighfar, astaghfirullahaladzim,
Sesaat tadi aku mengerjakan banyak hal mungkin tak baik. Boleh jadi Jumat yang lalu, boleh jadi tahun yang lalu, boleh jadi di masa-masa lalu yang aku sudah lupakan. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan. Yang kedua, Engkau telah memberikan kesempatan menambal apa yang aku lalaikan di masa lalu kaitan dengan ibadah-ibadah kepadamu. Lalai aku mengurus rumah tangga, mungkin istri dan anak. Ya Allah, bismillah saat ini ya Allah, bersyukur aku masih diberikan kesempatan, aku akan tambal, aku perbaiki ya Allah. Ketika kita berniat seperti itu, maka Allah akan tutup keburukan-keburukan kita. Itu janji Allah katanya. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutup aib-aib umat Nabi Muhammad, aku umatnya. Ya Allah, tutup. Betapa malunya jika dibukakan. Ditutup makna di dunia, ditutup makna nanti di kubur, ditutup makna nanti di akhirat ketika arah mahsyar dihamparkan. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Setelah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ditambah. Kata Allah, mau apa? Engkau panjang umur bermanfaat. Kata Allah, hai malaikat rahmat, turun kawal dia sampai dengan wafatnya. Aku mencintai kebersyukuran dia, katanya. Allah berbunga, Allah senang, Allah bewarakan kepada makhluk-makhluk yang ada di aras sana, terutama di alam malakut. Dikatakan, hei, dahulu engkau menyatakan, kenapa ya Allah menciptakan manusia yang akan menumpahkan darah? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, dulu engkau bicara seperti ini, lihatlah, karena aku pencipta, aku maha tahu. Siapapun yang aku ciptakan, apapun yang aku ciptakan, tuh lihat manusia selalu menghormat, bukan sekedar dua tangan, menghormat makna sujud para malaikat pada Allah. Engkau yang mengetahui segalanya, karena engkau adalah pencipta. Bersyukur ya Allah. Yang keduanya, engkau telah memberikan nikmat iman dan Islam. Dan sekarang tertarik, mari kita lihat di luar sana berapa banyak orang yang menjerit, ya Allah aku tak sempat karena macet, ya Allah aku tak sempat mungkin di jalan tol, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita tidak berbicara yang lain yang memang tidak. Kita berbicara mereka yang punya keinginan sama dengan kita. Ya Allah, ternyata engkau berikan kesempatan seperti ini ada. Khatib mendapatkan tugas, beberapa tugas untuk berputar keliling di negeri tercinta kita ini. Dalam perjalanan menggunakan pesawat ataupun tidak, di perjalanan betapa sedihnya saya harus menggantikan Jumat dengan sholat zuhur. Ada kesedihan. Kita sekarang bisa sholat Jumat, bahagia rasanya. Nikmat ini ditarik oleh Allah sesungguhnya. Oleh karena itu bersyukur menjadikan hal yang utama. Allah akan jaga. Nah minimal kita bicara, ya Allah engkau telah memberikan iman dan Islam padaku. Ya Allah jaga aku nanti asar bisa sholat berjamaah, maghrib bisa sholat berjamaah, isya bisa sholat berjamaah. Dan bangunkan aku tak berdaya ya Allah untuk terbangun sepertiga akhir malam. Ini permohonan kita ketika kita berada pada tempat seperti ini. Jadi tidak ada kesempatan untuk kita berleha-leha mungkin membangun ucapan atau pikir yang sia-sia. Yang ada semua munajat dekatnya pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, poin yang ketiga penting sekali. Allah sudah berikan takdir yang indah kita masuk di tempat ini, terlepas apa kita mitra, terlepas apakah kita ada hubungan kerja atau apa saja. Yang jelas kita semua yang ada di dalam sini ada satu kebanggaan, bangga keluarga. Ayahmu di mana kerjanya, ibumu di mana kerjanya. Allah Robbi, bahagia anak-anak, confident terhadap rekan-rekan yang lain. Istri bangga dengan seragamnya, melihat apa, terbawa anugerah rahmat dari suaminya. Ya Allah, alhamdulillah, bahagia. Apa? Jangan dikatakan bahwa itu adalah ikhtiarku. Yang terbaik adalah ini namanya takdir mu'allak. Karena takdir dibagi pada dua, ada mubrom dan ada mu'allak. Mubrom, laki kita tercipta, mubrom. Sebelum kita ada di sini, dulu sebelum lahir, Allah sudah catat. Yang namanya Kemal akan masuk TNI Angkatan Udara menjadi perwira. Belum lahir.
Pada tahun 2094 nanti siapa pemimpin bangsa? Sudah tercatat. Mubrom. Mu'alaknya sekarang. Ini adalah mu'alak kita. Mu'alaknya kita dituntut ada ikhtiar. Jika engkau tak tahu, mau tahu, belajar. Jika engkau dianggap pas-pasan, mau berprestasi, tunjukkan kinerja, kompetensi terkait dengan ilmu dan pekerjaan, fahami dan kerja dengan sungguh-sungguh, maka akan tinggi derajat. Begitu bahasanya. Itu mu'alak larinya. Kita bersyukur ya Allah, Allah menempatkan kita pada takdirnya. Demi Allah, ini sesungguhnya sebelum kita ada, sebelum bumi ini dicipta, Allah sudah merencanakan. Ini rencana kita. Bahkan duduk sekarang kita di tempat ini, siapa duduk di mana, ini semuanya, semua ini adalah takdir mubrom yang sekarang muncul menjadi mu'alak, bisa merubah kita sekarang di sini. Indah sekali. Terima kasih ya Allah. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, apa yang harus kita lakukan? Kembali kita tunjukkan rasa bersyukur dengan perbuatan, dengan ucapan, penambahan ilmu pengetahuan dan akhlak sikap yang baik. Karena di dalam manakibnya Imam Syafi'i digambarkan bahwa kehormatan yang sudah kita miliki ini itu baru sempurna kalau 4 rukunnya. Al-muru'ah ya, fi arba'ati arkan. Kehormatan, kemuliaan itu ada di 4 rukunnya. Yang pertama adalah husnul khuluq. Nah, ini harus masuk dalam bagaimana kita sekalian mensikapi ketetapan Allah. Ya Allah, terima kasih, aku bersyukur ya Allah. Bayangkan dahulu ketika testing berapa banyak yang tes. Tapi kenapa kok aku yang terpilih? Allah sudah tetapkan. Kalau demikian, yang paling utama pada Allah dulu. Ya Allah, bersyukur aku akan jaga amanah ini. Terima kasih ya Allah. Khairihi wa syarihi min Allah Ta'ala. Di situ ada buruk, di situ ada baik. Ya Allah, ketika buruk terjadi, aku bertobat. Jangan sampai aku ulangi lagi. Kenapa? Boleh jadi, kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, dia menyatakan seseorang melakukan keburukan itu, sesungguhnya dia akan ditarik pada kemuliaan kebaikan untuk selamanya. Kita tidak boleh menghinakan orang berlebih-lebihan. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Gitu. Khairihi wa syarihi. Kebaikan yang ada semuanya datang dari Allah. Sekecil apapun yang tiba pada kita, pujian ataupun hinaan, Allah. Ketika dipuji, ya Allah, aku harus hati-hati lagi ya Allah, agar aku bisa menjaga kebaikan ini. Ketika dihinakan, Allah sedang menegurku ya Allah. Tidak ya Allah, itu Allah sedang menjaga kita. Enggak saja ada celotehan, apalagi kalau kita berbuat. Kalau demikian, aku harus lebih hati-hati menjaga. Betapa indahnya ketika berbicara tentang bahwa ini semua ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya, kata manakib Imam Syafi'i, wasakha'u. Kehormatan itu akan terus berjalan, berkembang subur manakala dia dermawan. Dermawan dengan ilmu yang dia berikan. Dermawan ketika dia punya harta, berbagi kepada mereka yang tidak bermaksud untuk menarik hati mereka. Tidak, membantu, ikhlas. Dia tersenyum bukan di banyaknya, tapi tersenyum ketika orang lain sedih tak makan, dia berikan, orang itu tersenyum. Kenapa? Terbebas dari lapar. Bahagia rasanya ya Allah, bukan pujiannya, tidak, tapi bahagia melihat orang sedih menjadi senang. Hebat, dahsyat, luar biasa ketika kehormatan kita jaga. Yang ketiganya, wat tawadu. Tawadu bukan pengecut. Tawadu bukan rendah diri, tapi tawadu rendah hati. Tegas, disiplin, cerdas, berani untuk melakukan sesuatu hal yang baik dan benar. Tawadu. Tutur kata tak banyak, sedikit, tapi berkah semua. Bagaimana Nabi besar Muhammad SAW, kehadirannya, faminhu taksirul qalil, katanya. Yang sedikit jadi banyak kalau Rasulullah hadir di sana. Yang tadinya mungkin tak seberapa jadi wangi, harum di sana. Waburul alil. Hadirnya Nabi besar Muhammad SAW menjadi obat. Sorbannya yang buta menjadi melihat. Gamis jubahnya, perjalanan gamis, orang buta bisa melihat.
hamba sahaya bisa terbebas, orang miskin jadi kaya dari ubahnya. Jadi obat. Hadirnya Nabi Muhammad dilihat oleh orang lain yang gundah gulana hilang menjadi tenang dan tentram. Kenapa? Karena kalbunya, ketawaduannya. Subhanallah. Tawadu, enak menatap wajahnya, sembuh seseorang. Bajunya yang dipakai semua dibawa dengan ridho dan ikhlas, maka jadi obat. Dibawa ikhlas ridho dalam segala hal, maka dia membawa obat untuk mereka yang sakit. Yang keempat, yang jadi rukun kehormatan itu adalah wan nusu, rajin ibadah. Tidak diakhirkan, tapi Allah dilurukan. Tidak ada yang menghalangi, bahkan akan memberikan sesuatu. Maaf, kalau bahasanya kita naik tangga satu tahap, kalau kita mengangkat betapa berat, ini menjadi hidrolik dan lift naik ke atas. Betapa cepatnya ketika kita berbicara wan nusu, rajin ibadah. Sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk kita di akhir bulan Muharram ini. Karena ibadah yang sekarang kita lakukan untuk masa lalu. Orang menyatakan untuk nanti. Tidak, untuk 3 keadaan. Yang sekarang kita lakukan ini untuk masa lalu. Apa? Dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Karenanya jangan lepaskan kita memohon pada Allah apa yang kita lakukan ini dengan tangisan minimal dalam qalbu, dalam pikir, ya Allah banyak sekali dosa ya Allah, jadikan dudukku ini, mendengarkan khutbah ini ya Allah, dan sholat Jumat ini hapuskan semua dosa besar kecil. Yang keduanya, ya Allah jadikan nikmat perjalanan saat ini di kantor, di sini, di mana saja, jadikan nikmat dengan kebersyukuran kita, ridho kita terima, tentunya dengan meningkatkan kualitas. Yang ketiga, apa yang kita laksanakan ini sekarang, ya Allah untuk masa depan, mudah-mudahan ketika syakaratul maut nanti ya Allah, yang ketika disentuh saja oleh malaikat itu sakit perihnya, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nabi Muhammad begitu ditarik baru dijamah saja oleh malaikat Israel, menjerit beliau, ya Allah seperti inikah perihnya syakaratul maut ya Allah. Malaikat Israel memberikan jawaban, wahai kekasih Allah, ini tak seberapa, masih 80 kali lagi sakitnya ini. Rasulullah sampai digambarkan itu dalam kitab, beliau mengangkat, kebetulan ada meja kecil di dekat samping tempat tidurnya, tangannya dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, kemudian diusapkan ke wajahnya. Allah Rabbi, saking sakitnya perih. Kalau demikian ya Allah, aku mohon kepadamu saat terakhir ini, aku minta semua pedihnya syakaratul maut umatku berikan kepadaku, diijabah oleh Allah. Makanya banyak umat Nabi Muhammad yang mencintainya, melaksanakan sunnah-sunnahnya, mudah dalam syakaratul maut, tak berasa. Ibarat kita berada depan rumah, selangkah langsung masuk ke dalam rumah. Sidang Jumat rahimakumullah, mari kita sama-sama, kita berharap apa yang kita kerjakan ini untuk nanti dikubur terang benderang bahagia, dan di akhirat kita duduk dalam rahmat Allah, dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah dalam surga. Barakallahu lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wadfa'na minal bala'il mubram innaka 'ala kulli syai'in qadir. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah ya Rabbana, Engkau telah menghidupkan kami
dalam keadaan beriman, Islam, bertaat, takwa kepadamu ya Allah. Kami mohon istiqomahkan kami dalam takwa dan taat kepadamu. Berikan kami akhlak nan mulia ya Allah. Jadikan kami orang yang pemurah ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang tawadu ya Allah. Serta jadikan kami orang yang senantiasa beribadah kepadamu dengan sepenuh hati dan diri, ikhlas dan ridha ya Allah. Ya Rabbana, jadikan keluarga kami keluarga yang mawaddah warahmah, keturunan kami yang saleh dan salihah. Dan khusus ya Allah, Engkau telah menganugerahkan kami bermakna, bermanfaat untuk bangsa dan negara dalam instansi ini. Kami mohon jaga diri kami, jadikan kami menjadi rahmat untuk instansi ini, dan instansi ini rahmat buat bangsa dan negara tercinta, untuk masyarakat rakyat Indonesia ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, hindarkan, jauhkan kami dari berbagai kesalahan, kekeliruan, kealfaan. Apa yang telah kami lakukan, jika memang itu adalah salah ya Allah, ampuni, dan kami mohon bimbingan, perbaiki kami ya Allah. Ya Rabbana, kami yakin akhir daripada hidup ini adalah kematian. Kami mengetahui, kami mendapatkan kabar dari baginda Nabi betapa perih dan sakitnya syakaratul maut. Ya Allah, jangan Kau berikan pedihnya syakaratul maut, tapi jadikan sebuah keindahan pertemuan aku denganmu ya Rabbana. Perjumpaan kami dengan Rasulullah ya Karim. Ya Rabbana ya Karim ya Mujibas Sailin. Kami saat ini berkumpul di haflah Jum'ah ini. Satukan kami nanti di arah mahsyar. Masukkan kami bersama dalam surgamu. Tempatkan di sisimu yang indah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikra akbar. Aqimis shalah.